adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Rabu 26 Oktober 2022, hari biasa pekan ke-30. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau menuntun kami dengan sabda-Mu. Semoga kami senantiasa hidup rendah hati untuk melayani sesama seturut teladan Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi yang ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salah satu bentuk dari struktur pengetahuan adalah subjek dan objek saling menampakkan diri. Jika salah satu yang menampakkan diri, maka tidak akan terjadi struktur pengetahuan itu. Di antara kita pasti pernah mengikuti pesta ulang tahun atau pernikahan atau pemberkatan rumah atau pesta-pesta lainnya. Meskipun kita hadir di situ, jika kita tidak berjumpa dengan sang empunya pesta, tidak akan terbentuk sistem pengetahuan antar yang mempunyai rumah dengan kita. Sang tuan rumah tidak akan tahu bahwa kita ikut pesta tersebut jika kita tidak berjumpa dan menyapanya. Disitulah subjek menampakkan diri, namun objek tidak menampakkan diri. Dengan demikian, struktur pengetahuan tidak terbentuk di situ. Merenungkan perikop yang kita baca hari ini, kita bisa membayangkan dalam pesta-pesta yang besar, kita hadir namun tidak menampakkan diri. Sang empunya pesta tentu saja tidak pernah tahu apabila sebenarnya kita hadir di sana. Makanan dan minuman semuanya sudah kita cicipi, namun itu sama sekali tidak menjamin bahwa kita sesungguhnya ikut dalam sang empunya pesta. Dalam pengertian ini, bukan makan minumnya menjadi paling utama, namun perjumpaan dan pengenalan dari yang mempunyai pesta kepada kita itulah yang utama. Meskipun tidak sempat makan dan minum, apabila kita sudah berjumpa dengan yang mengundang, rasanya pasti akan berbeda dan kita akan ditandai dan dikenal oleh yang mengundang kita. Maka dari itu, tidak cukup kita hanya ikut hadir saja, cukup di pojokan paling belakang dan makan sepuasnya.
Kita perlu berusaha untuk berjumpa dan syukur-syukur bersalaman dengan yang mengundang. Tujuannya bukan supaya kita mendapat tempat yang istimewa, namun supaya yang mengundang itu tahu kita datang dan mengenali kita. Tidak cukup kita hanya berada di bagian lingkar luar dari yang mengundang. Kita perlu masuk lingkar dalam dari yang mengundang supaya kita tidak menjadi orang asing. Demikian juga sebagai orang Kristiani, belum cukup jika kita hanya menjadi penonton pasif. Dalam perjamuan Tuhan, kita perlu untuk bergerak aktif. Selain aktif makan dan minum, kita perlu aktif untuk berjumpa dengan yang empunya pesta. Keselamatan memang adalah anugerah Tuhan, namun demikian, dari pihak kita juga dituntut peran aktif untuk menerima keselamatan itu. Keselamatan itu tawaran cuma-cuma, tergantung bagaimana kita menanggapi tawaran itu. Tanggapan tawaran itu tidak cukup hanya makan dan minum. Diperlukan sebuah tindakan konkret untuk menanggapinya. Tanggapan yang paling konkret adalah ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika haus, engkau memberi aku minum. Apa yang engkau lakukan bagi saudaramu yang paling kecil, engkau lakukan untuk aku. Dengan demikian, Sang Empunya Pesta akan membukakan pintu ketika kita mengetuknya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.